Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tanda dipilih Tuhan, kuasa Roh Kudus berperan mengubah hidup kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika 1, ayat 2 sampai ayat 7. Yaitu pada tahun-tahun awal kekristenan, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, sekitar tahun 50-51 Masehi. Jemaat itu masih muda, sering menghadapi penganiayaan, tetapi iman mereka tetap teguh. Mereka dipilih oleh Allah, bukan karena jasa mereka sendiri, tetapi melalui kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Kehidupan jemaat di Tesalonika berubah secara radikal saat mereka menerima Injil. Iman, kasih, dan pengharapan mereka merupakan tanda-tanda lahiriah bahwa roh telah berakar di dalam diri mereka. Paulus memuji mereka atas sifat-sifat ini, yang menandai mereka sebagai umat pilihan Allah. Perubahan ini, yang didorong oleh kuasa roh, merupakan dasar identitas baru mereka di dalam Kristus. Tema tentang dipilih oleh Allah bergema dalam hati orang-orang percaya saat ini, mengingatkan kita bahwa panggilan Allah selalu membawa perubahan hidup yang nyata melalui pekerjaan roh. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan menginginkan hal yang sama bagi kita saat ini, seperti yang Ia inginkan bagi jemaat di Tesalonika, agar hidup kita mencerminkan kuasa rohnya yang transformatif. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan godaan, mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam kekristenan yang dangkal, di mana kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi gagal untuk menjalankan iman kita. Namun, Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih dalam. Ingatlah bahwa Roh Kudus tidak pasif. Ia bekerja secara aktif di dalam hati kita, menyadarkan kita akan dosa, mendorong kita untuk mengasihi, dan menghasilkan perbuatan baik yang mengalir dari iman yang sejati. Respons kita adalah membiarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam diri kita. Ini berarti tunduk pada bimbingannya, bahkan ketika itu tidak nyaman atau bertentangan dengan budaya. Kita dipanggil untuk menjadi contoh hidup tentang apa artinya dipilih oleh Tuhan, yaitu sebagai orang-orang yang hidupnya ditandai oleh buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, dan kebaikan. Ketika kita menerima panggilan ini, kita menjadi seperti jemaat di Tesalonika, yang dikenal karena iman, kasih, dan harapan kita di dunia, yang sangat membutuhkan terang Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih kami dan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengubah hidup kami. Bantulah kami agar terbuka terhadap pekerjaan Roh-Mu, agar iman kami bertumbuh, dan hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Kuatkan kami untuk menjadi saksi yang setia, yang menunjukkan kuasa dan kasih karunia-Mu kepada dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.